Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ratna Putri Siti Fatimah dengan NIM 010124011100 dari kelas PAI 2D. Nah, teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Nah, materi yang pertama yaitu konsep dasar ilmu pengetahuan dan kaitannya dengan ilmu lain. Nah, teman-teman, pendidikan adalah sistem yang harus terintegrasi dengan sistem lain untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Filsafat sebagai hasil pemikiran para filosof memiliki berbagai perspektif yang saling mendukung, berbeda, atau bertentangan tergantung pendekatannya. Landasan pendidikan Islam adalah dasar yang kokoh untuk pengembangan pendidikan yang harus memiliki kebijakan yang kuat. Lalu, kaitan dengan ilmu lain yaitu filsafat. Pendidikan Islam berakar pada filsafat dengan nilai-nilai seperti tauhid dan kebenaran. 2. Psikologi, yaitu melibatkan pemahaman tentang perkembangan anak, gaya belajar, dan motivasi. Yang ketiga yaitu sosiologi, memahami konteks sosial agar pendidikan relevan dengan kehidupan. Yang terakhir syariat. Nah, yaitu terinspirasi oleh ajaran syariah dalam pembentukan akhlak dan moral. Lalu, dalam poinnya ada sumber-sumber pendidikan Islam. Nah, sumber-sumber pendidikan Islam itu mencakup Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Ijtihad, perkataan dan perbuatan sahabat, dan terakhir yaitu filsuf. Tujuan pendidikan Islam yaitu membangun iman dan takwa, membentuk akhlak mulia, mencapai keseimbangan hidup, mengembangkan potensi diri, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan semangat ilmiah, mencetak tenaga profesional, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup dan peradaban Islam. Materi selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam masa Rasulullah, Bani Umayyah, Abbasiyah, dan perkembangan modern. Sejarah pendidikan Islam dari masa Rasulullah hingga modern. Yang ke-1 pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fokus pada akidah dan akhlak, belajar di rumah, masjid dan majlis, metode dialog, tanya jawab, dan teladan. Yang kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, dengan pendidikan mulai terstruktur, ilmu fikih, hadis, dan tafsir berkembang. Lalu metode rihlah, yaitu perjalanan ilmiah mulai digunakan. Yang ketiga, masa Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini, ilmu pengetahuan, berdirinya Baitul Hikmah, astronomi, matematika, dan kedokteran berkembang pesat. Lalu buku-buku asing diterjemahkan. Nah, yang keempat, era modern. Di era modern ini, integrasi ilmu agama dan umum, munculnya madrasah dan pesantren modern, pendidikan Islam disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Lalu, ada perubahan utama, yang mana tujuan pendidikan lebih luas. Yang kedua, metode perubahan dari tradisional ke modern dan interaktif. Yang terakhir, ada kurikulum makin beragam dan terpengaruh oleh teknologi serta perubahan sosial. Lalu, materi selanjutnya yaitu sistem pendidikan Islam tradisional, pesantren, madrasah, dan kutab. Pertama ada pesantren. Pesantren ini mulanya berkembang sejak abad 13 di Indonesia. Awalnya rumah kiai yang dijadikan tempat belajar dengan mempunyai ciri khas santri tinggal di pondok, dipimpin kiai, mengajarkan kitab kuning, metode tradisional, dan mandiri. Nah,
Perkembangannya kurikulum modern yaitu pelajaran umum, metode klasik, berubah jadi yayasan pada sejak tahun 1960-an. Fokus juga pada keterampilan dan karakter. Pola perkembangannya dari rumah kiai melalui asrama lalu ke madrasah. Nah, yang terakhir itu ada universitas. Yang kedua ada madrasah. Asal mulanya sejak dinasti Abbasiyah pada abad ke-10 dipopulerkan oleh Nizam al-Mulk. Cirinya, lembaganya formal, awalnya bagian dari masjid, yaitu Masjid Khan. Nah, di Indonesia berkembang dari pesantren zaman kolonial dan Jepang, lalu pasca kemerdekaan. Tantangan-tantangannya yaitu dulu ditermarginalkan setelah reformasi 1998 dan setelah itu mendapat legalitas dari lewat Sikdisnas. Nah, yang terakhir ada Kutab. Kutab ini asal pendidikan dari Islam sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya untuk mengajarkan baca tulis, Al-Quran, dan dasar-dasar Islam. Dengan mempunyai ciri berbasis masjid atau rumah guru, metode tradisional, dan pembiayaan dari wakaf atau sukarela. Perkembangannya masa Khulafaur Rasyidin yaitu tambahnya materi umum, masa Umayyah tambahnya ilmu nahu dan berhitung, masa Abbasiyah menjadi lembaga formal, kurikulumnya lengkap. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan ya, pesantren, madrasah, dan kutab adalah pilar pendidikan Islam tradisional. Semua menanamkan nilai keislaman, akhlak, dan ilmu. Kini yang ketiganya berkembang dengan pendekatan modern, tetap menjaga nilai-nilai dasar Islam, lalu ada sinergi antar sekolah dan keluarga dan masyarakat. Nah, pengertian keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang tua dan anak yang tinggal bersama. Menurut A.M. Ross, kelompok sosial terhubung karena darah perkawinan atau adopsi. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses penduduk pembentukan sikap dan menuju kedewasaan. Menurut John Dewey, proses terus-menerus untuk membentuk kemampuan. Nah, peran keluarga dalam pendidikan anak yaitu untuk melanjutkan keturunan dan membesarkan, memberi gizi, menjaga kesehatan, dan memberi waktu rekreasi. Pentingnya keluarga yaitu untuk pendidikan, karena pendidikan dimulai dari rumah. Sekolah itu hanya melanjutkan peran pendidikan keluarga. Keluarga itu pondasi utamanya untuk anak. Dampaknya keluarga harmonis mendukung potensi anak, konflik keluarga itu menghambat perkembangan anak. Positif lalu kerja sama orang tua dan guru. Nah, peran keduanya ini sangatlah penting dan saling melengkapi. Bentuk kerjasamanya, kunjungan, rapat, laporan, perkembangan anak, lalu tanggung jawab orang tua. Nah, orang tua itu sebagai pendidik pertama. Ibu, ayah adalah pendidik pertama bagi seorang anak karena ibu menanamkan nilai dan kedekatan emosional. Ayah memberi teladan dan motivasi kerja. Peran utamanya yaitu fungsi ketuhanan, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Faktor yang mempengaruhi pendidikan rumah yaitu kualitas SDM, lingkungan masyarakat. Nah, lalu ada peranan masyarakat, yaitu dukungan dana, fasilitas, program sekolah, dan pengawasan. Yang terakhir ada tantangan kolaborasi antara keluarga dan masyarakat juga sekolah. Nah, perbedaan pandangan, waktunya terbatas, hambatan bahasa atau budaya, keterbatasan fasilitas, minim komunikasi dan partisipasi, dan juga pengaruh teknologi perubahan sosial. Nah,
Teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.